Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Bursa Saham Asia mencatatkan peningkatan kinerja sepanjang tahun 2024. Namun secara spesifik, bagaimana kinerja pasar modal tahun 2024 dan proyeksinya di tahun 2025 khususnya untuk Indonesia. Selengkapnya akan kami ulas bersama Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia, ada Bapak Ferdi Ihwan. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi, Mbak Jessica. Pak Ferdi, bagaimana sih kinerja pasar modal di Indonesia untuk sepanjang tahun 2024 dan juga khususnya pada semester 2 di tahun 2024 ini? Ya, kalau kita lihat data perdagangan hingga tanggal 24 Desember kemarin, sebelum hari libur Natal, IHSG ditutup di angka 7.065,745 poin, atau turun 2,85% kalau kita bandingkan dengan penutupan di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, koreksi ini juga sebetulnya dialami oleh sejumlah bursa lain juga di dunia. Nah, meskipun demikian, pasar modal Indonesia berhasil mencetakkan rekor all-time high-nya, baik dari IHSG maupun dari kapitalisasi pasar pada tahun ini, atau tepatnya di tanggal 19 September tahun 2024 ini. Yaitu masing-masing IHSG ditutup pada level 7.905,39 poin, dan kapitalisasi pasar kita itu 13.474 triliun rupiah. Nah, selain itu, investor asing masih mencatatkan net buy sampai dengan data tanggal 24 Desember kemarin itu sebesar 15,21 triliun. Kemudian perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah investor yang telah mencapai 6,3 juta investor di saham dan 14,77 juta investor di seluruh pasar modal. Angka ini masing-masing meningkat 20% dibandingkan dengan angka tahun 2023 yang lalu. Nah, dari sisi supply, jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia juga terus bertambah sepanjang tahun 2024 ini. Sebagai informasi, sebanyak 41 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini, dan masih terdapat lebih dari 21 perusahaan yang di dalam pipeline. Nah, dengan perkembangan tersebut, jumlah keseluruhan perusahaan tercatat di BI mencapai 943 perusahaan. Jadi lebih kurang begitu, Mbak, gambaran kinerja performa pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Oke, baik, itu adalah data-data yang menunjukkan bagaimana kinerja untuk sepanjang tahun 2024. Pak, tadi menarik, boleh dielaborasi lagi Pak terkait dengan porsi investor di Bursa Efek Indonesia saat ini lebih banyak asing atau domestik sekarang Pak? Kalau jumlah investor lebih banyak kepemilikan ya, lebih banyak kepemilikan itu adalah investor lokal. 50 data di KSEI lebih dari 50% ya, saya lupa persisnya, mungkin sekitar 51 atau 52%. Tapi kalau dari aktivitas transaksi itu lebih banyak di lokal, yaitu sekitar 60-an% lah lebih kurangnya. Oke, apakah artinya ini menunjukkan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu Pak? Lebih kurang sih sama porsinya ya, porsi kepemilikan dan porsi transaksi. Dibanding kalau lihat di 5 tahun terakhir gitu ya, di mana kepemilikan dan transaksi didominasi oleh investor domestik. Oke, Pak Ferdi, lalu bagaimana terkait dengan sisi penerbitan efek hingga akhir semester kedua di tahun ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari jumlah penerbitan efek, sebanyak 41 perusahaan tadi yang saya sampaikan telah mencatatkan sahamnya di BI sepanjang tahun 2024 ini. Dengan dana yang dihimpun itu lebih kurang 14,3 triliun. Hingga saat ini masih terdapat 20 perusahaan ya, lebih dari 20 yang dalam pipeline. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN gitu ya, pencapaian 41 ini merupakan yang tertinggi gitu ya. Selain itu dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan perusahaan tercatat di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Hal ini menunjukkan peluang positif sebetulnya bagi pasar modal Indonesia untuk terus tumbuh. Nah, selain saham, BI mencatatkan sebanyak 141 emisi yang berasal dari 68 perusahaan yang telah mencatatkan obligasi dengan total dana yang dihimpun 141 triliun rupiah. Nah, sebagai informasi juga, hingga saat ini masih terdapat lebih kurang 10 emisi dari 9 perusahaan yang berada dalam pipeline yang tercatat di obligasi di Bursa Efek Indonesia.
Oke, Pak Ferdi tadi sempat menyampaikan kalau peluang baik untuk tumbuh di tahun 2025. Memang bagaimana proyeksinya Pak untuk tahun 2025? Ya, secara umum kami di Bursa Mbak Jessica optimis ya bahwa kinerja pasar modal Indonesia itu di tahun 2025 akan eh, dan tahun-tahun berikutnya akan tetap tumbuh gitu ya. Ini terlihat dari data di beberapa tahun yang terakhir ini. Kendati demikian, tentu kita melihat ada beberapa peluang dan tantangan tentunya ya yang mempengaruhi kinerja pasar modal di tahun mendatang. Pertama itu tentu kalau kita ngomong peluang gitu ya, pertama itu tentu melihat dari tren penurunan inflasi dan suku bunga global. Nah, seiring dengan proyeksi penurunan inflasi global, Bank Sentral Dunia diproyeksikan akan memasuki tren pemangkasan suku bunga acuan pada kuartal 4 tahun ini, dan yang terkini itu The Fed seperti kita tahu telah memutuskan mengumumkan gitu ya akan memangkas suku bunga sebanyak 25 basis point pada periode terakhir, dan diperkirakan akan memangkas lebih lanjut pada tahun 2025 nanti. Hal ini tentu dapat mengurangi cost of fund sehingga perusahaan dan mendorong ekspansi perusahaan untuk melakukan perluasan bisnisnya. Nah, kemudian kondisi yang peluang berikutnya itu adalah kondisi makroekonomi yang cukup resilient. Ekonomi kita tumbuh 4,95% year-on-year tahun 2024 ini, dan rata-rata 5% gitu ya dalam beberapa periode tahun terakhir. Nah, perekonomian Indonesia tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di tantangan global. Kemudian kita juga melihat potensi bonus demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang keempat terbesar di dunia. Bonus demografi Indonesia dapat berubah menjadi aset dan nilai produktif tentunya yang dapat menguntungkan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Baik. Kemudian juga optimisme akan kebijakan ekonomi yang akan diusung oleh pemerintah baru. Kabinet Pemerintah Indonesia yang baru dilantik dan diumumkan pada tanggal 20 Oktober yang lalu, saat ini pelaku pasar tengah menunggu realisasi dari program pemerintah baru, terutama terkait stimulus yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Iya, Pak Ferdi, kalau itu adalah peluang dan tantangan yang kami juga ingin tahu, Pak, minat industri untuk melakukan pendanaan melalui skema IPO itu sepertinya seperti apa nantinya, Pak? Apakah masih antusiasmenya masih tinggi atau akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat bicara minat industri perusahaan melakukan IPO sebetulnya tidak berbeda dengan kita melihat peluang dan tantangan yang muncul di pasar modal kita gitu Mbak ya, karena yang menjadi pelaku pasar modal itu kita tidak hanya investor, tapi calon perusahaan tercatat juga menjadi salah satu stakeholder kita, sehingga mereka pada saat memutuskan untuk melakukan IPO, hal itu akan menjadi pertimbangan juga buat mereka. Yang tadi saya sampaikan, arah pergerakan suku bunga The Fed, kebijakan pemerintah baru, terus mungkin juga eskalasi perang dagang antara Amerika dan Cina juga akan menjadi concern buat mereka. Kemudian fluktuasi dan pelemahan nilai tukar juga mungkin menjadi fokus. Selain itu juga adanya opsi pendanaan melalui perbankan serta wait and see IPO yang tahun 2024 ini mungkin mereka akan realisasikan di tahun 2025 nanti. Secara garis besar, peluang dan tantangan IPO mungkin tidak jauh berbeda gitu Mbak dengan peluang dan tantangan industri pasar modal Indonesia secara keseluruhan di tahun 2025 nanti. Pak, tapi kalau pasar modal Indonesia dibandingkan dengan pasar modal emerging market lainnya, seberapa menariknya di domestik ini, Pak? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan yang tadi kita kalau di kawasan ASEAN gitu ya, saat ini kalau kita ngomong di kawasan ASEAN, kita itu dari nilai transaksi, dana masuk dan pergerakan indeks masih sangat kompetitif. Apalagi kalau kita melihat dari PE ratio. PE ratio kita ini seingat saya di angka 12 atau 13 itu berada hanya di peringkat ke-5 atau ke-6 gitu ya, di atas Filipina. Jadi kalau secara gambaran data periode di beberapa tahun terakhir, itu angka-angka itu menunjukkan bahwa masih sangat besar peluang untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ferdi Ihwan selaku Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya kepada pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.